Mengapa orang Kristen tidak terlalu pusing terhadap orang-orang yang menghina kekristenan? Sebagai contoh, jika ada yang menistakan agama Kristen, menistakan di sini termasuk jika ada orang yang mengatakan bahwa Injil palsu, Injil telah dirubah, atau mereka memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus menikah, mereka memfitnah Yesus bahwa Yesus putra Maryam tidak disalibkan. Apakah pernyataan-pernyataan seperti itu tidak mencederai perasaan umat Kristen? Bagi sebagian orang Kristen, ya memang fitnah-fitnah seperti itu bisa dianggap mencederai perasaan orang Kristen. Apalagi yang menyangkut mengenai kematian Yesus. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga adalah fondasi dasar iman kekristenan. Fakta bahwa kematian dan kebangkitan Yesus ini memang benar terjadi dan diperkuat lagi dengan bukti sejarah. Tetapi 500 tahun kemudian muncul kitab yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Bagi orang yang memiliki akal sehat, pasti akan percaya dengan sumber dan bukti sejarah tertua yang mendekati tahun peristiwa tersebut. Karena saksi mata masih hidup pada saat itu, dan ingatan mereka masih fresh akan peristiwa tersebut, ketimbang percaya kitab yang baru muncul 500 tahun kemudian setelah peristiwa penyaliban Yesus. Tapi yang luar biasa di sini adalah sikap dewasa yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Karena dalam hal ini, kebenaran akan selalu menang. Sebagai bukti kebenaran akan selalu menang, itu adalah semakin kepercayaan Kristen difitnah, semakin banyak pula umat Islam yang berbondong-bondong masuk Kristen. Semakin kekristenan difitnah, semakin turun persentase pengikut agama Islam di Indonesia. Dan data sudah membuktikan itu, dan hal ini yang mengatakannya sendiri adalah Menteri Dalam Negeri dan bahkan Ketua MUI Pusat yang pernah menjabat juga membenarkan akan hal ini. Menurut pendapat saya pribadi, kenapa banyak rakyat Indonesia yang murtad dari agama Islam? Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pemuka-pemuka agama Islam di Indonesia yang ceramah di dalam masjid maupun ceramah di sekitaran umat Islam. Mereka bukannya ceramah mengenai Al-Quran, tetapi mereka malah ceramah membahas Alkitabnya orang Kristen. Dan yang luar biasa, di dalam ceramah-ceramah tersebut, mereka menyebut bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Ataupun mereka menyebut Yesus diangkat jadi Tuhan di konsili Nikea dan sebagainya. Termasuk Rasul Paulus pun menjadi sasaran fitnah. Tapi malahan kenapa terus banyak orang yang murtad dari Islam? Ya, karena orang Islam yang memiliki akal sehat tidak akan menerima doktrin-doktrin semacam itu secara mentah-mentah. Pasti mereka ingin tahu yang sebenarnya. Mereka akan belajar mencari dari sumber-sumber yang terkait. Dan hasil dari mencari tahu inilah mereka akhirnya menemukan kebenaran Alkitab. Dan hasilnya jangan salahkan mereka jika mereka murtad. Sekarang kita kembali pada kenapa orang Kristen tidak suka protes berbondong-bondong. Karena percuma saja orang Kristen protes. Protes bagi saya hanya berlaku bagi umat yang memiliki suara paling mayoritas di negeri kita. Bila yang protes adalah umat yang minoritas, protes tersebut jarang ditanggapi dan bahkan tidak ditanggapi sama sekali oleh pemerintah. Tetapi jika protes itu berasal dari kekuatan massa yang berbondong-bondong, maka protes tersebut akan segera ditindaklanjuti. Sebagai contoh kasus terbaru adalah kasus Saifuddin Ibrahim yang dianggap oleh umat Islam telah menistakan agama Islam. Padahal jika kita mencermati pernyataan Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat dari dalam Al-Quran, itu adalah usulan dari Saifuddin Ibrahim. Logikanya, jika kita memberikan suatu usulan, jawabannya ada dua kemungkinan, yakni usulannya diterima atau usulannya ditolak. Jika usulannya ditolak, ya sudah, urusan selesai. Jika urusan sudah selesai, kenapa ada pasal penistaan agama yang dilayangkan kepada Saifuddin Ibrahim? Sebagai buktinya, di sini dapat kalian lihat sendiri. Ada aksi demonstrasi yang jumlah masanya luar biasa. Kalian dapat melihat judulnya, PA 212, Jumat Kepung Istana Negara tuntut penangkapan pendeta Saifuddin Ibrahim. Di sini ada hiburan lagi, hadirilah aksi 2503, ayo bela. Luar biasa sekali, sampai Istana Negara pun dikepung oleh mereka. Rakyat di negara lain sudah berlomba-lomba gimana caranya sampai ke bulan, tetapi rakyat di negara kita masih hobi demo. Di sini diberitakan ngepung Istana Negara, aduh, luar biasa. Ya, dan inilah perbedaan besar yang merupakan perbedaan jelas kedewasaan sikap antara sikap yang dimiliki oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Islam. Ketika orang Kristen, kitabnya yang berasal dari Tuhannya atau Tuhannya orang Kristen dihina oleh kepercayaan lain, orang Kristen percaya bahwa itu akan menjadi urusan antara si penista dengan sang Tuhan yang telah mereka nista atau mereka hina. Karena Tuhannya orang Kristen itu bukanlah Tuhan yang minta dibelain sama umatnya dengan cara demo berjilid-jilid. Jadi ingat ya,
Tuhannya orang Kristen itu bukanlah Tuhan yang minta untuk dibela dengan cara demo berjilid-jilid oleh umatnya ketika ketuhanannya atau kitabnya dihina oleh orang lain. Karena Tuhan sendiri telah berbicara di dalam Alkitab. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 45, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kemudian dilanjutkan, di dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sehingga Tuhan yang asli tidak takut akan penghinaan, karena pembalasan mutlak adalah miliknya. Tuhan tidak membutuhkan manusia untuk melakukan pembalasan atau pembelaan atas namanya. Tuhan yang benar tidak takut dikritik, karena Tuhan tahu bahwa kebenarannya akan selalu menang. Otoritasnya jelas dan tidak memerlukan bantuan dari manusia manapun. Oleh sebab itulah, orang-orang Kristen tidak pernah cengeng ketika Tuhannya ataupun kitabnya dihina oleh orang lain.